Terjadi kecelakaan bus di Jalan Dr. Setiabudi, Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Setiabudi, Kota Bandung. Kecelakaan ini terjadi pada Senin sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sang sopir berhasil dievakuasi oleh petugas Dinas Kebakaran Kota Bandung dan langsung dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut hingga mengakibatkan sang sopir terjebak di dalam kabin pengemudi. Satu unit minibus alami kecelakaan di Boulevard Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Selasa sore. Bahkan, kondisi mobil sampai terbalik di pinggir jalan. Untuk mengurai kemacetan, warga dan petugas keamanan setempat mengatur arus lalu lintas di lokasi kejadian. Belum diketahui penyebab dari kecelakaan ini. Sekelompok pria yang diduga debt collector menghadang pengendara motor di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Adapun pengendara motor merupakan emak-emak yang tengah membonceng kedua anaknya. Warga yang melintas pun berhenti untuk membantu sang pengendara motor. Setelah bermusyawarah, warga kemudian menganjurkan debt collector agar tak beraksi di tengah jalan dan mendatangi rumah sang pengendara motor. Peristiwa menegangkan terjadi di perlintasan kereta api Pasar Nongko, Surakarta. Seorang pesepeda terekam kamera nekat menerobos palang pintu yang telah tertutup dan berhasil melintasi rel hanya beberapa detik sebelum kereta melaju kencang. Aksi berbahaya ini sontak membuat warganet tak habis pikir. Pasalnya, dalam video yang beredar, sang pesepeda menuntun sepedanya meski sirine sudah berbunyi dan palang pintu tertutup. Tak lama berselang, kereta pun melintas dengan kecepatan tinggi tepat di belakangnya. Meski kejadian ini tak berujung petaka, namun penting diingat keselamatan jauh lebih berharga daripada tergesa-gesa. Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Pagi. Pagi, Dev. Good pagi, selamat morning. Dicampur aduk nih, kayak Gen Z. Nah, itu kan memang percampuran yang terjadi di mana-mana Bener. gitu kan. Mungkin ada yang lagi senang, mungkin ada yang lagi sedih, mungkin ada yang senang sambil sedih, itu juga bisa loh. Ini macam kayak naturalisasi ya, campur-campur gitu ya. Iya, betul. Tapi yang paling penting adalah setelah tercampur Iya. semuanya menjadi indah begitu Betul. kan. Kayaknya seneng banget abis gajian ya. Ah, iya dong. Kita sapa pemirsa dulu ya. Oke, mari. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita 1 Pagi bersama saya Eka Nugraha. Dan saya Dev Nirvana. Ada banyak sekali informasi menarik dari dalam negeri, mancanegara, sampai informasi terbaru dari dunia olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai seperti biasa dengan informasi pertama untuk kali ini. Ada apa ya, Kak? Ya, informasi pertama ada informasi mengenai keracunan massal mengenai makanan bergizi gratis kembali terjadi di wilayah Bandung Barat, Jawa Barat. Kali ini keracunan makanan dialami siswa dari wilayah Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, yang harus menjalani perawatan medis setelah mengalami gejala mual dan muntah. Oke, jadi ini memang kejadian yang masih terjadi begitu ya. Masih terjadi. Masih ada kejadian baru begitu. Mudah-mudahan ini jadi perhatian terutama untuk para pelaksana masak yang ada di SPPG begitu. Betul. Karena harus lebih teliti lagi, harus lebih higienis lagi begitu ya. Betul, dan salah satunya juga adalah kalau misalnya masakan ini baru saja matang langsung ditutup, ini juga mempercepat basinya makanan itu kan. Atau mungkin harus ada informasi dari siswanya ada alergi makanan apa gitu ya. Nah, itu biar bisa terinfokan begitu ya. Betul, jadi makanannya bisa dikonsumsi oleh semuanya dengan aman. Itu yang penting. Selanjutnya ada informasi olahraga, ada informasi dua olahraga katanya. Apa tadi, Dev? Kita mulai dengan yang pertama dulu Eka ya. Untuk kali ini sesuai dengan jersey, ini adalah tentang Indonesia gitu ya. Untuk timnas U17 ini sudah semakin mematangkan strategi menuju ke Piala Dunia di awal November nanti. Dan laga uji coba terakhir ini melawan Pantai Gading. Ternyata timnas U17 bisa bermain imbang dengan skor 0-0. Nah, nanti malam
skuad asuhan Novanto ini akan menjalani laga uji coba terakhir melawan Panama. Kita akan lihat nanti ketika melihat Panama seperti apa nih, apakah kekuatannya masih sama ketika menghadapi Pantai Gading, dan apakah strateginya sudah cukup tepat untuk menghadapi persaingan di Piala Dunia. Tapi saya rasa U17 ini cukup meyakinkan ya, cukup meyakinkan publik bahwa nanti aksinya gitu mampu membawa bendera Indonesia itu lebih tinggi lagi. Betul, mudah-mudahan bisa seperti itu, dan dengan mereka usianya masih muda ya, mudah-mudahan kita bisa berekspektasi bahwa mereka bisa terus menghasilkan prestasi yang keren. Betul. Siapa tahu 8 tahun lagi pas tahun 2030 jadi langganan ya, langganan Piala Dunia. Itu amin. Dia. Mudah-mudahan, amin. Oke, selanjutnya ada informasi yang paling penting, tidak kalah penting ya. Gimana? Boleh dong. Boleh sih, boleh. Karena ini adalah tentang Manchester United yang sekarang ini, wah, trade-nya lagi bagus ya. Wah, jadi lupa rasanya kalah tuh kayak gimana. Oh gitu. Oke, karena memang dalam beberapa pertandingan terakhir MU ini menang terus gitu, dan oke, jadi kita akan tunggu ya. Masalahnya untuk menuju finish itu masih panjang. Oh gitu. Akhir musim itu kita kan lihat aja masih nanti di pertengahan tahun depan kan. Udah, kita langsung aja. Oke, baik kalau begitu. Oke, dan langsung saja kita saksikan berita satu pagi selengkapnya di Berita Satu Bersatu menginspirasi. Kebakaran menghanguskan 4 rumah di Jalan Udayana, Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada Selasa siang. Salah satu rumah yang terbakar merupakan tempat penyimpanan alat dekorasi pernikahan. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya namun tak berhasil. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur menyatakan diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Penyebab sementara informasi dari saksi di sini tadi dari korsleting listrik. Ya. Korsleting listrik dari TKP ini. Oh. Untuk korbannya Pak gimana Pak? Tidak ada korban ya, aman alhamdulillah, masih siang jadi bisa evakuasi mandiri. Siap. Terima kasih Pak. Petugas menurunkan 13 unit mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran. Api dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku hampir 1 jam. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Stevianto, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, kebakaran terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah rumah semi permanen yang juga dijadikan bengkel motor hangus dilalap api disertai ledakan yang membuat warga panik. Kebakaran melanda satu unit rumah semi permanen yang juga dijadikan bengkel sepeda motor di Jalan Sei Bengawan, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Insiden terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 16.30. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik di dalam bengkel. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat kobaran api membesar dan disertai ledakan yang diduga berasal dari motor-motor di dalam bengkel. Warga sekitar terlihat panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun bahan material mudah terbakar di dalam bengkel membuat api cepat menjalar. Pemilik rumah saat kejadian tidak berada di lokasi. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran datang dengan 5 unit mobil damkar untuk menjinakkan api. Api baru berhasil dikuasai setengah jam kemudian. Menurut Arfi, warga sekitar ledakan terdengar sebelum api membesar membakar seluruh bagian bengkel. Panik tadi Pak, mobil motor tadi udah saya pindahi, saya di situ udah tak retak lah karena semburan api itu ya Bang. Suara yang bising meledak gitu ya kan, kayak suara meledak, seng itu saya keluar, saya tengok udah meluap api itu Bang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Panji Satrio, Berita 1, Medan, Sumatera Utara. Masih mengenai kebakaran, diduga akibat kebocoran gas sebuah rumah makan di Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar. 1 orang tewas dalam peristiwa itu. Lagi mandorin.
Kebakaran sebuah rumah makan semi permanen terjadi Selasa pukul 2 dini hari di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah makan yang terbakar merupakan milik pasangan lansia berusia 60 tahun. Saat tiba di lokasi, tim penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat Penjaringan menemukan api telah membakar 80% bangunan dan sebagiannya telah runtuh. Sementara itu, kebakaran ini juga menewaskan lansia pemilik warung, sedangkan istrinya menderita luka bakar. Diduga kebakaran terjadi karena kebocoran gas. Kedua lansia panik dan tak sempat keluar rumah. Dapat informasi dari warga sekitar ada dua orang, satu luka-luka, satu lagi meninggal dunia. Yang saat ini kita sedang menunggu dari pihak terkait untuk tindak lanjutnya. Dugaan sementara itu dari kegiatan aktivitas memasak yang diduga itu terjadi kebocoran gas karena yang di dalam itu ada penghuni lansia, jadi diduga panik gitu ya. Jadi sehingga penanganan untuk kebakaran dininya tidak bisa berjalan. Korban luka bakar lansia perempuan kini dirawat intensif di rumah sakit, sedangkan jenazah suaminya dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kasus ini pun ditangani oleh Polsek Penjaringan. Taufik Hidayat, Berita 1, Jakarta. Informasi lainnya, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Kampar Riau. 1 hektar lahan gambut di Desa Rimbo Panjang terbakar sejak 2 hari lalu. Diduga kebakaran terjadi karena adanya unsur kesengajaan untuk membuka lahan baru. Inilah kondisi lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang terbakar sejak minggu lalu. Asap tebal masih terlihat membumbung dari lahan yang luasnya mencapai 1 hektar. Tim Manggala Agni Daops Pekanbaru bersama aparat TNI dan Polri terus berjibaku memadamkan api yang masih menyala di beberapa titik. Komandan Regu Manggala Agni Dermawan menyebutkan kebakaran diduga kuat disengaja untuk membuka lahan baru. Ia meminta aparat kepolisian serta pemerintah desa setempat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena lahan terbakar sudah mencapai 1 hektar dan saat ini rekan sedang pemadaman karena ada api loncat. Ini ada pembukaan lahan baru dengan ada unsur kesengajaan dan kita minta agar diproses. Dan saat ini kawan-kawan mengupayakan agar dapat tuntas hingga hari. Pemadaman di lokasi terkendala oleh minimnya sumber air serta kondisi lahan gambut yang dalam mencapai hingga 3 meter. Cuaca panas dan arah angin yang sering berubah membuat bara api mudah menyala kembali. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena selain merusak lingkungan juga dapat dikenakan sanksi pidana. Effendi Rusli, Berita 1, Kabupaten Kampar, Riau. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Sebuah mobil pick-up hilang kendali, menerobos jalur berlawanan dan menabrak 3 kendaraan lain. Akibat kerasnya benturan, 3 orang menderita luka berat. Inilah detik-detik rekaman CCTV yang beredar. Pick-up melaju kencang dari arah Cirebon menuju Jakarta. Tiba-tiba oleng terpelanting menyeberangi pembatas jalan dan menghantam 3 mobil yang melaju dari arah berlawanan. Hantaman keras membuat bodi pickup ringsek parah. 2 korban terjebak di dalam kendaraan, petugas dan warga kalang kabut saat melakukan evakuasi. Dugaan sementara diduga hilang konsentrasi untuk pengemudi. Berarti dari mobil boxnya ya? Mobil pick-up ya? Mobil pick-up. Karena mobil pick-up itu mendahului dari sebelah kiri, memutar di U-turn langsung sehingga terjadi tabrakan. Seluruh korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon untuk perawatan intensif. Hasil penyelidikan awal, pick-up diduga terselip saat menyalip dari sisi kiri di jalan licin akibat hujan. Polisi menghimbau pengendara lebih waspada di jalur Pantura, terutama saat hujan mengurangi jarak pandang dan kondisi jalan licin. Dede Aditama, Berita 1, Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, tabrakan antara ambulans dan truk tangki air terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa itu.
Kecelakaan maut antara ambulans dan truk tangki air terjadi di Jalan Raya Desa Sejati, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa pagi. Akibat tabrakan ini, sopir ambulans terjepit di dalam mobil dan meninggal dunia. Sementara itu, beberapa penumpang ambulans dan sopir truk mengalami luka. Kecelakaan bermula saat ambulans tengah melaju dari arah Pamekasan menuju Surabaya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ambulans oleng ke sisi kanan. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan melintas sebuah truk tangki air. Tabrakan pun tak terhindarkan. Usai bertabrakan dengan truk, ambulans terpental dan menghantam sebuah warung. Sesampainya di TKP, kendaraan tersebut tiba-tiba oleng ke arah kanan. Dan waktu yang bersamaan, ada truk tangki yang melaju dari arah barat ke timur. Karena jarak terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindarkan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi dan mengevakuasi kendaraan. Dugaan sementara pengemudi ambulans mengantuk saat berkendara. Ahmad Ubat, Berita 1, Sampang, Jawa Timur. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Arteri Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Korban yang merupakan seorang ASN yang sempat mendapat perawatan medis akibat terjepit bodi mobil dinyatakan meninggal dunia. Mobil dinas pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menabrak pembatas jembatan di Jalan Arteri Kabupaten Mamuju. Akibatnya, pengendara yang juga Kepala Bidang Riset Inovasi Bapperida Pemprov Sulbar, Musra Awaludin, tewas. Korban sempat terjepit di dalam mobil hingga butuh waktu yang cukup lama untuk proses evakuasi. Setelahnya, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawa korban tak dapat diselamatkan akibat pendarahan di kepala. Polisi menjelaskan kecelakaan maut terjadi pada Senin siang. Saat itu korban mengendarai mobil dari arah kota Mamuju menuju Pemprov Sulbar dengan berkecepatan cukup tinggi. Tiba-tiba korban hilang kendali dan menabrak pembatas jembatan. Kerasnya benturan mengakibatkan mobil ringsek di bagian depan. Informasi bahwa mobil tersebut memang berkecepatan tinggi dan pada saat hendak memasuki jembatan ada pendakian sedikit di situ. Oleng sehingga tidak bisa dikendalikan dan kemudian menabrak pembatas jalan, pembatas jembatan. Dari situ langsung berbalik arah dan mobil dalam keadaan ringsek. Polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan dan mengamankan barang bukti mobil di lokasi. Polisi juga memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian. Tim Liputan Berita 1. Tragis, bayi baru lahir di Karawang, Jawa Barat ditemukan tewas dengan mulut dilakban oleh ibu kandungnya sendiri. Kasus itu menggegerkan warga karena bayi diduga merupakan hasil hubungan gelap. Pasangan kekasih berinisial MRB dan RDL ditangkap Satreskrim Polres Karawang, Jawa Barat. Jasad sang bayi ditemukan warga di pinggir jalan area persawahan, Desa Bojongsari, Kecamatan Tirtamulya pada Sabtu malam. Usai dilahirkan di rumah, mulut bayi dilakban hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, jasad sang bayi dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam tas lalu dibuang di pinggir jalan. Si anak atau bayi telah dilahirkan di rumahnya yang kemudian oleh pelaku 1 dan pelaku 2 langsung menutup mulut bayi menggunakan lakban. Sehingga bayi tersebut tidak bisa bernafas lalu meninggal dunia. Setelah itu, pelaku 1 dan pelaku 2 membungkus bayi tersebut dengan kain warna hitam dan biru dan kemudian dibuang di daerah Kampung Kalen Kuku, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang dengan jarak kurang lebih 5 km dari tempat kejadian perkara. Polisi bergerak cepat dan mengungkap identitas pelaku kurang dari 24 jam. Pasangan itu telah ditahan Mapolres Karawang, Jawa Barat. Keduanya dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Adi Maulana, Berita 1, Karawang, Jawa Barat.
Informasi lainnya pemirsa, perkelahian dua warga di Sulawesi Selatan berujung maut. Salah seorang warga tewas sedangkan 2 unit motor dibakar. Perkelahian maut terjadi di Kampung Erasa, Kecamatan Labakang, Sulawesi Selatan, yang melibatkan 2 warga bernama Hasan dan Asdar. Kasat Reskrim Polres Pangkep mengutarakan penyebab perkelahian maut tersebut karena dendam lama di antara keduanya. Baik Hasan dan Asdar bertemu dalam sebuah acara pesta dan keduanya saling serang dengan senjata tajam. Naas bagi Hasan, ia meregang nyawa karena terluka parah di bagian perut, sedangkan Asdar masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat. Dari keterangan yang diperoleh di lapangan bahwa salah satu warga menyampaikan kepada saudara Hasan bahwa dia ditunggu di tubuh sehingga lelaki Hasan Demangka ini dan beserta anaknya dan teman-temannya mendatangi lelaki Hasan di Tugu, dan sampai di TKP langsung terjadi perkelahian, di mana dalam perkelahian tersebut saling menggunakan senjata tajam. Saudara Hasan mengalami luka pada bagian dada dan perut. Kemudian lelaki Asdar juga mengalami luka pada bagian perut. Kepolisian telah mengamankan 2 senjata tajam jenis badik serta memintai keterangan dari para saksi mata di lokasi kejadian. Ivan Ahmad, Berita 1, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Artis kontroversial Nikita Mirzani menjalani sidang pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa kemarin. Ia pun mendapatkan hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Hakim Ketua Khairul Saleh menyatakan majelis hakim menilai Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang sehingga membebaskan Nikita Mirzani dari dakwaan TPPU. Sementara terkait kasus pencemaran dan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys, ibu 3 anak ini dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencemaran dan pemerasan terhadap dokter yang juga pengusaha skincare itu. Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Terkait putusan hakim ini, Nikita Mirzani mengaku akan mengajukan banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga, kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Akan banding nggak Niki dari ada banding? Mau banding nggak? Wah, yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima nggak dengan keputusan 4 tahun dan denda 1 M tersebut, Kak? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Ami, ini kan jauh dari tuntutan jaksa, Ami. Ini jauh banget, Ami. Tuntutan jaksa 11 tahun mungkin gimana, Ami? Ya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun ini. Banyak yang bilang kalau TPPU kebetulan di dalam. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal yang nanti kita berjuang di banding aja. Diketahui sebelumnya aktris kontroversial Nikita Mirzani seolah tak pernah berhenti menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, di ruang sidang saja saat berurusan dengan hukum, Nikita kerap melontarkan cibirannya terhadap jaksa penuntut umum. Seperti saat sidang tuntutan yang digelar di Jakarta Selatan beberapa bulan lalu, dengan meradang Nikita berkomentar tentang tuntutan jaksa terhadap dirinya. Lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa
Tak berhenti di situ, saat awal sidang pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani diwarnai kericuhan. Suasana sidang sempat memanas karena Nikita meneriaki jaksa penuntut umum di tengah jalannya pemeriksaan saksi. Sementara di luar ruang sidang, para pendukung Nikita juga memancing kericuhan, sehingga membuat kondisi tak terkendali. Meski begitu, yang tak ketinggalan dalam setiap sidang yang berjalan, Nikita Mirzani selalu tampil cetar membahana dengan wajah berias hingga berbalut pakaian modis. Padahal selama perjalanan sidang ini, Nikita Mirzani mendekam dalam tahanan. Tim Liputan Berita 1. Kita beralih ke informasi lain. Dugaan kasus keracunan massal siswa usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Keracunan makanan itu dialami siswa dari wilayah Desa Cibodas, Kecamatan Lembang yang harus menjalani perawatan medis setelah mengalami gejala mual dan muntah. Berdasarkan pantauan di lapangan, para pelajar yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG terus berdatangan ke puskesmas diantar oleh orang tua masing-masing. Beberapa mobil ambulans juga tampak siaga di lokasi untuk membawa pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan ke klinik Sespim maupun fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Lembang. Total korban yang terdata mencapai 115 orang. Ratusan korban siswa yang diduga keracunan MBG kali ini sementara berasal dari beberapa sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMK yang berada di wilayah Desa Cibodas, Lembang. Kalau tadi itu informasi 115 orang, kurang lebih lah kayak gitu. Mungkin kami belum menerima lagi data yang akurat, yang mudah-mudahan dari jumlah itu kurang lebih 115 orang tidak bertambah lagi. Ini dari SMA 4 yang mayoritas, ada juga sebagian kecil dari PNC, itu SMK Putra Nasional Cibodas, dan ada juga yang dari SD, itu yang ada yang dari SD yang ada di Desa Cibodas. Sebagai langkah antisipasi, Gor Desa Cibodas disiapkan menjadi posko darurat penanganan kasus keracunan MBG. Tim Liputan Berita 1, Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan jika masa depan Indonesia berada di tangan pemuda. Dalam sambutan di Hari Sumpah Pemuda ke-97 pada tanggal 28 Oktober kemarin, Presiden Prabowo juga menyebut jika bangsa Indonesia tidak akan maju tanpa perjuangan para pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam pemuda. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, dan dimanapun kalian berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan.
Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menerbitkan aturan khusus tentang larangan impor pakaian bekas ilegal. Pelaku impor ilegal akan terkena sanksi hingga masuk dalam daftar hitam. Menteri Keuangan mengatakan bakal mengambil langkah tegas terhadap praktik impor ilegal pakaian bekas atau yang dikenal dengan istilah balpres. Purbaya menjelaskan perlunya perubahan mekanisme sanksi terhadap para pelaku praktik impor ilegal. Purbaya menjelaskan biaya pemusnahan barang sitaan hingga biaya pemeliharaan narapidana justru membuat negara harus mengeluarkan anggaran tambahan tanpa ada restitusi atau pengembalian nilai kerugian yang nyata. Karena itu Purbaya mendorong agar pelaku tidak hanya dipidana tetapi juga dikenakan sanksi denda dalam jumlah yang signifikan. Lebih jauh, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan segan-segan memasukkan nama-nama pelaku ke dalam daftar hitam atau blacklist impor nasional. Para pelaku yang sudah teridentifikasi akan dilarang melakukan kegiatan impor barang apapun ke Indonesia. Diketahui larangan impor pakaian bekas sejatinya telah diatur dalam regulasi yang jelas, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Tadi juga ada diskusi balpres, saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, ya saya rugi, cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Pak, berarti nanti sistem jadi kita terubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Pak, berarti dari sistem dan perbaikan itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan balpres masuk lebih banyak ke Indo, Pak? Harusnya ya. Pak, kalau misalnya dan sekiranya sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah balpres saya akan blacklist, nggak boleh impor orang lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi kritik gaya komunikasinya dengan menyatakan bahwa ia hanya perpanjangan tangan Presiden. Setiap tindakan yang dilakukannya juga, kata Purbaya, merupakan perintah kepala negara untuk mengembalikan kepercayaan publik. Gaya blak-blakan Menteri Keuangan layak koboi sudah membuat gerah sebagian orang. Salah satunya mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyoal gaya komunikasi Purbaya lantaran dianggap dapat melemahkan soliditas pemerintah. Namun, Purbaya menyanggahnya. Purbaya mengklaim gaya komunikasinya yang tegas dan blak-blakan meskipun dikritik justru berhasil memulihkan sentimen positif masyarakat terhadap pemerintah. Purbaya menegaskan bahwa tindakannya itu justru atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Dan sebagai menteri, Purbaya mengatakan dirinya juga merupakan perpanjangan tangan Presiden. Dulu dalam rekan-rekan yang ini dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini kadang buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah itu. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk kebagian sekarang agak drastis, agak ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Yang saya coba, saya yang perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah.
Sejumlah gebrakan yang tak biasa telah dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tak sedikit pihak yang merasa gerah dengan kebijakan Menteri Keuangan ini. Mulai dari mengungkap dana mengendap di pemerintah daerah hingga bakal memberantas mafia pakaian bekas. Tim Liputan Berita 1. Kita ke informasi mancanegara. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah barat Turki pada Senin malam. Guncangan berkekuatan magnitudo 6,1 itu menyebabkan setidaknya 3 bangunan yang sebelumnya rusak akibat gempa yang rata dengan tanah. Meski demikian, otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Gempa terjadi sekitar pukul 22:48 waktu setempat pada Senin malam. Pusat gempa berada di kota Sindirgi, Provinsi Bali Kesir, dengan kedalaman hampir 6 km. Guncangan terasa kuat di sejumlah kota besar seperti Istanbul, Bursa, Manisa, dan Izmir. Beberapa bangunan yang sebelumnya rusak akibat gempa Agustus lalu runtuh sepenuhnya, termasuk sebuah toko 2 lantai di Sindirgi. Otoritas setempat masih melakukan investigasi di lapangan untuk memastikan tidak ada korban lain. Banyak warga memilih bertahan di luar rumah karena khawatir terjadi gempa susulan. Diketahui Turki berada di jalur sesar utama dunia sehingga sering dilanda gempa bumi. Pada tahun 2023, gempa besar berkekuatan 7,8 skala Richter menewaskan lebih dari 53.000 orang dan merusak ratusan ribu bangunan di wilayah selatan dan tenggara negara ini. Hingga kini tim tanggap darurat Turki terus memantau aktivitas seismik di wilayah Bali Kesir dan sekitarnya. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Siklon Monta menerjang wilayah pesisir timur India. Sekolah ditutup dan puluhan ribu warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Otoritas setempat mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim seiring angin kencang dan hujan deras yang mulai menghantam wilayah itu. Di wilayah Kakinada dan sejumlah kawasan di Andhra Pradesh, petugas meminta warga menjauhi pantai karena gelombang tinggi. Jalan menuju pesisir diberi barikade dan tim evakuasi mendorong warga segera meninggalkan rumah mereka. Pohon tumbang, angin kencang, serta hujan deras membuat aktivitas warga terhenti. Pantai tampak sepi dan sejumlah tempat dievakuasi. Sekolah dan kampus ditutup hingga Rabu hari ini. Tempat penampungan serta telah dibuka, sedikitnya 38.000 warga sudah dipindahkan dari daerah rawan banjir dan pantai. Menurut otoritas cuaca, siklon Monta diperkirakan mendarat malam ini di sekitar Kakinada. Angin dapat mencapai 100 km per jam, hujan ekstrim mengancam 19 distrik di Andhra Pradesh. Beberapa negara bagian berpotensi mengalami cuaca buruk. Tim penanggulangan bencana terus siaga dan patroli di garis kereta dan penerbangan yang terganggu akibat cuaca. Pemirsa, selanjutnya perakiran cuaca di wilayah lain. Dan pemirsa, di wilayah lain seperti yang kita lihat di Aceh, Medan dan Bandar Lampung kompak berawan dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian di Pulau Jawa, ada wilayah DKI Jakarta, Bandung dan Semarang yang sama-sama juga kompak, hujan ringan 19 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya di Indonesia Tengah, Samarinda, Makassar, dan Denpasar juga sama, semuanya hujan ringan. Dan di wilayah timur ada Ambon. Di wilayah timur kita akan lihat Ambon dan juga Jayapura juga kompak hujan ringan 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius.
Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita pagi ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Eka Nugraha. Dan saya Dev Nirvana mengucapkan terima kasih Anda sudah memilih untuk mengawali hari bersama kami di Berita 1 Pagi. Berita 1 Pagi hadir setiap hari mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda juga telah mengikuti seluruh media sosial Berita 1 baik di Instagram, X, dan YouTube. Pemirsa, optimisme harus tetap kita kobarkan di tengah beragam peristiwa yang mendera bangsa kita. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Sampai jumpa.